Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya ini adalah salah satu poin yang belum sempat saya bahas ya. Kebetulan pertanyaannya sangat berhubungan. Memang banyak terjadi seperti itu. Banyak konten kreator yang memang kontennya itu kurang mendidik ataupun kurang baik lah bagi konsumsi masyarakat. Namun followernya bagus, followernya banyak karena dia bisa berbaur gitu loh, berbaur dengan kultur pemuda saat ini. Dia bisa mengikuti tren masa kini, kemudian tongkrongannya keren bahasa gaulnya ya kan, tongkrongannya keren dan lain sebagainya. Ini sebenarnya harus ada semacam korelasi antara pihak yang memang ada di dalamnya. Contoh ya, seperti tadi yang dikatakan oleh di pemateri sebelum saya ya, ada 2.589 konten yang ter-take down. Nah, harusnya pihak-pihak yang berwajib, sebenarnya Kominfo juga bisa sih, karena Kominfo juga ikut andil kan, itu ada semacam filter, bisa memfilter kan. Ada batasan usia, ada batasan attitude, karena ketika kita berbicara kultur, kalau kita berbicara tentang budaya, sebenarnya kita itu sekarang sedang digiring oleh budaya-budaya western. Jadi budaya-budaya yang agak kebarat-baratan, yang memang budaya yang sudah formal, sudah biasa mereka lakukan. YouTube ini diciptakan oleh siapa sih? Kemudian kita jawab, oleh mereka. Mereka budayanya apa sih? Ya mereka budayanya ciuman bebas, mereka melakukan hal ini bebas, sudah budaya bagi mereka. Tapi apakah sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia? Kan seperti itu. Jadi harus ada yang memfilter. Kita harus bekerja sama antara masyarakat, antara kita konsumen, kita tidak boleh lepas tangan ketika ada seseorang yang memang tidak layak untuk menonton konten itu ya setidaknya kita ceng-cengin lah. Nontonnya kayak gituan nih, kenapa gitu kan. Nah dari situ kan mungkin agak mengurang, atau mungkin bisa sembunyi-sembunyi, atau bisa langsung dapat teguran dari bidang-bidangnya sendiri, terutama dari yang pengelola digital ya, pengelola internet. Ini bisa dapat teguran bahwasanya konten yang kalian sajikan ini tidak sesuai dengan kriteria budaya ataupun kultur yang ada di Indonesia. Jika tetap melakukan seperti maka akan di-ban, kan seperti itu. Menurut saya seperti itu sih Mas. Oke, berarti memang karena kultur masing-masing dan juga berbeda-beda gitu ya aplikasinya. Jadi sebetulnya kembali lagi, kalau memang itu masih ada di lingkungan terdekat kita ya diajak ngobrol bisa sih harusnya ya. Ya betul. Ya, tapi kembali lagi juga ya Mas Muiz, pada akhirnya karena ada anak-anak yang akan tumbuh dewasa juga dan mereka juga memilih sendiri pergaulannya seperti apa, sehingga kembali untuk obrolan ini memang bagusnya dari kecil ya, dari pembinaan ya. Nah ya betul Mas, makanya saya sangat setuju ya, sedikit saya nambahin nggak apa-apa ya. Saya sangat setuju terhadap pelajaran yang kemarin sempat viral itu terkait seksual ya, seksual. Yang memang seksual ini kan tabu kan. Ketika kita bahas hal seperti ini mulai dari dini, mereka tidak akan lagi jadi tabu, tapi sudah menjadi kebiasaan. Jadi bisa memporsikan gitu loh. Seksual ini yang baik seperti ini loh, seperti ini karena sudah kenal dari dini. Tapi kalau kenalnya setelah dewasa, ketika dewasa mereka dari kecil mereka tidak mengenal kata kalimat ini, kemudian setelah dewasa mereka tahu dan mendengar, mereka jadi penasaran, bahkan jadi hal yang harus dicoba nih gitu. Makanya pengenalan sesuatu yang negatif bukan hanya yang positif, yang negatif juga perlu dari sejak dini.